Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Bidik, Bincang Demokrasi dan Informasi Kepemiluan. Persembahan dari KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Hari ini kita memasuki episode ketiga dengan tema yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu mengenal tugas dan fungsi dari Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh sosok yang membidangi Nadi dari Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM. Di sini ada Bapak Muhammad Arif. Selamat datang, Pak. Ya, Assalamualaikum. Makasih. Sehat, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, baik. Adil sehat juga? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas teknis kepemiluan nih, Pak. Ya. Dengar kabar Bapak ini merupakan dosen ya, Pak, dulunya? Iya, benar. Gimana ceritanya, Pak? Ini dari ruang kelas bisa Bapak terjun menjadi penyelenggara pemilu? Oh, baik. Uh, betul sekali bahwa memang saya sebelum di KPU merupakan dosen tetap di program studi ilmu komunikasi Universitas Abdurrahman Pekanbaru. Sampai hari ini masih tercatat sebagai home base di sana. Tapi tentu bekerja di KPU kita tidak boleh double job. Jadi status saya di kampus cuti sampai dengan berakhirnya tugas saya di KPU. Dan tentu bagaimana ceritanya saya bisa sampai ke KPU tentu juga mengalami proses yang panjang ya. Tentu dimulai dari mendaftar ya, melengkapi segala persyaratan administratif, ujian CAT, gitu ke psikotes hingga uji kepatutan dan kelayakan. Barulah diumumkan nama-nama komisioner yang lulus. Kemudian terkait dunia kepemiluan ini bukan hal yang baru bagi saya. Sebelum jadi dosen, bahkan sejak mahasiswa awal-awal reformasi, saya ingat di pemilu 99 itu, saya tergabung dalam pemantau pemilu dari organisasi Anfrel. Lalu di pemilu berikutnya di 2004, itu kan masih terpisah antara legislatif dan presiden. Saya di legislatif terlibat di dalam forum rektor, sedangkan di Pilpres 2004 itu saya tergabung di kerjasama Asosiasi Ilmu Politik dengan SCTP sebagai surveyor Pilpres ya. Dan di 2008 pertama kali pilkada di Riau yang kebetulan bersama dengan Indragiri Hilir, saya juga termasuk salah seorang komisioner Panwasli pilkada waktu itu, karena sekarang Bawaslu ya, dulu masih ad hoc, sekarang permanen kan. Jadi saya tergabung dalam Panwas pilkada dan ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hilir. Berarti di dunia kepemiluan ini Bapak udah nggak asing lagi, Pak ya? Oh ya, artinya kalau diibaratkan saya kembali ke rumah lama lah, rumah yang pernah dulu meskipun ya beda dulu di Panwas, di pemantau, sekarang di KPU. Tapi semua muaranya sama, bagaimana kita sebagai lokomotif demokrasi. Ya. Berarti pengalaman Bapak udah lumayan banyak, Pak ya, di dunia kepemiluan ini? Ya, ada lah. Ya. Tapi nggak istiqomah. Ya. Apa sih perbedaan Bapak saat menjadi dosen dan saat menjadi penyelenggara pemilu? Saya kira saya jawab dulu kesamaannya ya. Maksudnya Anda, karena memang ada irisannya itu. Pertama, prinsip kita bekerja itu sama saja di mana saja, mau di lembaga pemerintahan, di kampus, atau di organisasi masyarakat, sama saja. Tentu yang dibutuhkan yang namanya pertama itu profesionalisme, bahwa kita memang expert di bidang itu. Yang kedua soal integritas, ya kualitas diri itu. Lalu tanggung jawab, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah teamwork. Sebab dimanapun kita bekerja, kalau kita tidak mampu bekerja sama dengan tim, itu juga akan eh, berpengaruh negatif ke kinerja dari organisasi. Nah, kebetulan irisannya lagi, saya di kampus ini mengampu mata kuliah yang kaitannya dengan politik, ya.
pengantar ilmu politik, Pancasila, kewarganegaraan, sampai dengan mata kuliah komunikasi politik. Nah, di mana mata kuliah-mata kuliah yang saya ajarkan itu juga terkait membicarakan tentang hal ihwal partai politik, pemilu, dan esensi dari demokrasi. Nah, di kampus juga selain dharma pengajaran atau pendidikan, ada dharma lain, ya, yaitu penelitian. Nah, penelitian saya juga banyak saya arahkan ke riset-riset terkait dengan kepemiluan dan demokratisasi. Begitu juga dengan dharma pengabdian saya. Saya banyak berkolaborasi dengan lembaga penyelenggara juga, misalnya di Bawaslu Pekanbaru, Bawaslu Kabupaten Siak juga beberapa kali mengundang saya untuk membersamai dalam rangka pendidikan politik juga. Cuman bedanya, nah ini yang penting Mbak Adel, ya, di kampus ini kalau keilmuan dibutuhkan, linearitas keilmuan. Saya mengajar di ilmu komunikasi, tentu ada linearitas ilmu komunikasi. Nah, kemudian yang kedua bedanya, dosen itu kan sering diibaratkan juga seorang pengamat. Ya, apa kerjanya seorang pengamat? Ini bicara di ranah wacana dan edukasi. Tugas utamanya apa? Membedah fenomena, mengkritik, atau memberikan perspektif dari fenomena yang terjadi. Misalnya fenomena politik. Namun, sebagai penyelenggara pemilu, apakah itu KPU atau Bawaslu, kita bekerja di ranah teknis dan regulasi. Ya, dan kita adalah pelayan atau prosedur dari demokrasi itu sendiri. Artinya profesi Bapak sebagai dosen di bidang ilmu komunikasi politik itu sangat beririsan dengan penyelenggara pemilu saat ini ya Pak? Ya, ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Karena memang saya konsisten, tridharma saya sebagian besar saya arahkan ke kajian politik. Dan bersentuhan dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Oke, baik Pak. Kita memasuki ke tugas atau tupoksi dari Divisi Sosdikli Farmas yang sedang Bapak pegang saat ini ya Pak. Itu namanya aja sudah cukup panjang ya Pak ya. Itu gimana Pak sebenarnya tanggung jawab dari divisi ini Pak kalau boleh tahu? Iya, benar kata Adel, divisi saya ini paling panjang ya. Saya kadang-kadang juga lupa, kadang-kadang salah terbalik-balik. Bahkan disingkat aja masih panjang kan, Iya. Sosdikli, Farmas, dan SDM, berapa suku kata itu. Ya memang ada filosofinya, di samping panjang namanya memang paling panjang juga tugasnya, karena nggak mengenal tahapan. Ya. Terkait pertanyaan Adel, apa tupoksi saya di divisi Sosdikli Farmas ini, kalau kita merujuk kepada PKPU 8 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, di pasal 35 dijelaskan bahwa kita itu mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan. Ada 12 ranah tugas dari pengampu divisi Sosdikli Farmas ini, saya tentu tidak sebutkan semua ya. Secara garis umum ya, pertama misalnya edukasi dan sosialisasi pendidikan pemilih dan pengelolaan informasi. Nah, ini menjadi ranah tanggung jawab divisi Sosdikli Farmas SDM. Kemudian juga kampanye dan kemitraan, ya, mengelola teknis kampanye dan kerjasama antar lembaga, khususnya dengan partai politik ya, baik itu pemilu maupun pilkada. Jadi kita juga di KPU ini memfasilitasi ada yang namanya bahan kampanye dan APK, alat peraga kampanye, itu juga kita fasilitasi tentu dengan kemampuan kita kepada para peserta. Kemudian juga divisi ini mempunyai tanggung jawab untuk di bidang SDM ya, rekrutmen badan ad hoc, apakah itu PPK, PPS, dan KPPS, Pantarli juga ya. Tidak itu saja, bahkan kita ikut
membina etika dan disiplin organisasi. Dan ini kita lakukan pada masa tahapan, apakah itu pemilu maupun pilkada. Dan juga ada riset, penelitian, dan pengembangan terkait kepemiluan. Seperti di non-tahapan ini juga kita banyak melakukan kajian-kajian seperti ini. Baik Pak, tadi kan ada salah satu tugas dari Divisi Sosdik Informasi dan SDM yaitu melakukan sosialisasi. Ya. Kalau boleh tahu Pak, sosialisasi dalam hal ini segmentasinya ke mana aja ya Pak? Oh, baik. Jadi karena saya keterlibatan pada pilkada, jadi yang kita bicarakan konteks pilkada ya. Dalam kegiatan sosialisasi kemarin itu kita laksanakan di berbagai segmen. Pemilih pemula, apakah itu di sekolah-sekolah, baik yang ada di Kota Tembilahan ya maupun di luar ya. Ada di pesantren, ada di kampus juga ya. Hampir semua kampus di Inhil ini kita begitu juga karena luasnya Inhil ini kita juga minta bantu dengan badan ad hoc ya. Artinya badan ad hoc baik yang di PPK maupun di PPS juga melakukan hal yang sama. Misalnya kunjungan ke sekolah-sekolah. Selain segmen pemilih pemula tadi, kita juga ke segmen kelompok marginal ya. Kita turun di Desa Tanjung Pasir, kemudian di penyandang disabilitas kita kunjungan ke SLB ya. Kemudian ada kelompok masyarakat, ada majelis taklim se-Kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu ya. Kita kumpulkan di satu tempat untuk kita berikan edukasi. Berarti di Inhil sendiri Bapak udah cukup terkenal kayaknya Pak ya? Soalnya Bapak sering kemana-mana gitu. Iya. Mulai dari anak sekolah, masyarakat, kemudian kelompok marginal. Sekarang kita masuk ke konteks partisipasi masyarakat, Pak. Bagaimana potret angka partisipasi masyarakat Inhil pada pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin, Pak? Oh, baik. Ini memang dinamika yang menarik untuk dibahas ya soal partisipasi. Termasuk ini menjadi sorotan sebenarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa antara pemilu 2024 dan pilkada 2024 kemarin itu terjadi perbedaan tingkat partisipasi, di mana kalau kita lihat di pemilu 2024 di negeri hilir itu tingkat partisipasi 74,94% ya. Ini naik bila dibandingkan dengan pemilu 2019 yang angkanya 70,47%. Ya, ini masih aman angka partisipasi yang standar ya. Namun berbeda dengan pilkada, di mana pilkada 2024 angkanya di angka 55,86%. Kalau kita bandingkan dengan pilkada di 2018 itu mencapai 60,30%. Jadi hal ini saya pikir juga terjadi hampir di semua ya, di provinsi naik meskipun angkanya tidak signifikan. Di nasional juga demikian ya. Kalau dibandingkan antara pemilu 2024 dengan pilkada juga timpang ya. Pemilu di nasional itu 81,78%, jauh melampaui angka standar 70% tadi. Sedangkan pilkada hanya 68,1%. Saya pernah riset Mbak Del, di Pileg 2014 itu saya kebetulan risetnya di KPU Inhil ini dan didanai oleh KPU Inhil ya. Membandingkan antara tingkat partisipasi pada Pilpres dan Pileg. Dulu kan terpisah di 2014 itu. Itu juga timpang. Jauh tinggi tingkat partisipasi di Pileg ketimbang Pilpres. Menurut Bapak nih Pak, apa penyebab turunnya tingkat partisipasi masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir ini?
Banyak faktor ya kalau kita mengkaji itu. Dan, apa yang mau saya sampaikan ini bukan pembenaran, artinya perlu juga ada riset lembaga independen baik, institusi perguruan tinggi lokal, INHIL ataupun dari luar nanti untuk memastikan, eee secara umum kalau kita bagi faktor penyebab tingkat partisipasi rendah itu ada 2, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Kalau di internal, kita akui bahwa efektivitas sosialisasi ini yang menjadi tantangan besar. Di samping waktu yang singkat, ya, 8 bulan persiapan, ditambah lagi, dengan wilayah inhil yang begitu luas ya. Meskipun kita ada, eee, apa, perpanjangan tangan melalui, PPK dan PPS juga, namun demikian juga belum terjamah semua, ya kita akui. Kemudian ada juga kebijakan, ya, penyederhanaan TPS. Ya, kalau dulu pada pemilu itu maksimal 300, sekarang di pilkada ada, aturan, eee, bisa sampai 600 ya. Artinya tadinya yang dekat dengan akses TPS, dengan mudah menjangkau TPS, tapi ketika beda RT, apalagi harus naik pompong dan lain sebagainya mengakses TPS itu juga disinyalir, sebagai, sebab musabab, orang tidak ke TPS. Kemudian terkait akurasi data pemilih juga ini menjadi PR yang, tentu harus dicari solusinya, ini bukan di KPU tapi berkoordinasi dengan, instansi lembaga terkait, ya. Potensi data pemilih yang tidak mutakhir, di mana warga negara yang merantau tetap terdaftar, namun tidak pula bisa pulang memilih. Namanya ada, begitu juga orang meninggal, sepanjang tidak ada ininya kan nggak bisa kita hapus begitu saja. Dan itu menjadi pembilang semua dalam pembagian tingkat partisipasi itu. Nah, kemudian eh, faktor eksternal, ya, faktor eksternal yang sangat kita rasakan di hari H pemilu kemarin itu hujan, ya, di mana ada 20 kecamatan di Inhil, 11 diantaranya melaporkan eh, bahwa di kecamatannya kondisi hujan. Kondisi hujan itu mulai dari subuh sampai dengan perhitungan ya. Kebetulan saya dengan tim turun ke Kempas. Nah, saat perhitungan sekitar jam pukul 13 itu juga masih rintik-rintik ya. Kemudian ada juga kejenuhan politik. Election fatigue ya. Rasa lelah pemilih yang sudah mengikuti pemilu. Ya, pemilu diselenggarakan bulan Februari, sementara pilkada di bulan November. Jadi di penyelenggaraannya di tahun yang sama juga disinyalir menjadi penyebab orang ada semacam jenuh lah ke TPS seperti itu. Saat ini kan Pak udah di luar tahapan dari pemilu ataupun pilkada Iya. ya Pak ya. Mungkin ada yang mempertanyakan apa kerja KPU khususnya lah ya di divisi Sosdikli, Farmas dan SDM ini Pak. Iya. Bukan mungkin, pertanyaan ini saban hari kami Banyak. dapatkan dari Banyak. masyarakat ya. Kalau nggak pemilu, nggak pilkada, apa yang dikerjakan KPU gitu ya. Khusus di divisi Sosdikli Farmas justru sedang melakukan kerja-kerja fundamental. Kenapa saya katakan fundamental? Karena kalau diibaratkan pemilu itu sebuah tim sepak bola, jika hari pemilu itu adalah final atau pertandingannya, maka waktu seperti saat sekarang ini atau di luar tahapan itu adalah masa pemanasan, latihan keras, rekrutmen pemain sampai mengedukasi supporter. Ya, sebab pemain yang handal itu tentu ditempa dengan latihan dan yang terus dan berkala kan. Nah, begitu juga harapan dengan kita sejak dini memberikan pendidikan politik, membangun kesadaran pemilih, artinya begitu event
pemilu pilkada sampai mereka sudah teredukasi. Sehingga bukan partisipasi angka-angka kuantitatif yang kita harapkan, tapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana substantif atau substansi dari partisipasi itu dapat eh, diterapkan di pemilu. Jadi angka partisipasinya tinggi, tetapi bukan sekedar datang, mengerti substansi apa makna pemilu itu sendiri. Itu yang kita harapkan. Nah, eh, kalau saya rincikan kegiatan Sosdikli di luar tahapan itu yang kita lakukan sekarang. Pertama, kita lanjutkan pendidikan pemilih berkelanjutan. Ya, apa itu? Misalnya masih kita teruskan KPU Goes to School to Campus ya, to pesantren ya, mengedukasi pemilih di kalangan siswa maupun mahasiswa. Kemudian juga dalam kegiatan itu juga kita lakukan literasi digital terkait melawan hoax dan disinformasi terkait kepemiluan. Kemudian sedang kita rancang juga sekarang KPU mengajar ya, sedang kita rancang kurikulumnya. Kemudian memelihara basis partisipasi dan evaluasi partisipasi ya. Ini untuk menjawab kenapa partisipasi rendah tadi, terus kita mengkaji juga ya. Jadi kita bukan diam dengan pasrah dengan itu juga kerja dari Sosdikli Farmas. Kemudian kerjasama dengan stakeholders ya. Kita juga sedang menjalin komunikasi ini baik dengan lembaga instansi terkait, misalnya Kesbangpol, Capil, Kominfo dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perguruan tinggi ya, terutama dalam membangun gerakan untuk mengedukasi pemilu itu sendiri. Ya, penggiat kepemiluan, LSM, kemudian organisasi keagamaan juga kita ini, komunitas adat dan forum warga. Semua kita coba ingin rangkul melalui kerjasama ke depan dalam rangka itu tadi meningkatkan kualitas pengetahuan tentang kepemiluan itu sendiri. Kemudian juga hari ini kita tidak bisa menutup diri bahwa sudah era digital, tentu inovasi dan kreativitas memanfaatkan dunia digital juga itu menjadi tantangan dan harus kita beradaptasi. Termasuk kegiatan kita podcast ini juga salah satu ikhtiar untuk apa? Maka juga kita ada memanfaatkan berbagai platform medsos ya, Facebook, Instagram, TikTok ya yang lagi kekinian tuh. Termasuk aplikasi X atau Twitter juga kita sudah punya ya. Kemudian penguatan internal manajemennya SDM ya. Kemudian kita melakukan pendidikan berkala bagi staf kita. Kemudian juga kita evaluasi SDM badan ad hoc kemarin sehingga ketika memasuki tahapan pemilu berikutnya kita ada catatan perbaikan apa yang harus kita perbaiki di dalam rekrutmen badan ad hoc itu sendiri ya. Kemudian ada juga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Namun ini secara teknis bersinggungan dengan pengampu divisi perencanaan data dan informasi. Baik Pak, pada tahun ini apa ada rancangan kerja dari divisi Sosdikli Farmas dan SDM untuk masyarakat ini Pak? Iya, itu tadi yang saya sampaikan poin-poin tadi itu. Tetapi kalau kita kerucutkan mengacu kepada paparan dari KPU RI bahwa ada tiga segmen ya yang kita sasar untuk pendidikan politik berkelanjutan ini. Pertama, tetap pendidikan pemilih pemula. Yang kedua, segmen disabilitas. Dan yang ketiga adalah kelompok marginal. Berarti tahun ini ada kegiatan ya Pak ya? Ada dan ada terus ya sampai memasuki tahapan ya. Tidak ada kata
puasa atau Tidak kata diberi istirahat. longgar, Pak. Iya. Cuman ada itu tadi, ada tentu juga, sebagaimana kita ketahui ada efisiensi, tentu kita menyesuaikan dengan kondisi, apa, energi dan keuangan yang ada. Terakhir nih Pak, sebagai closing statement podcast kita pada Iya. hari ini, apakah Bapak ada memberikan pesan ataupun apalah gitu yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat Indragiri Hilir atau teman pemilih di rumah? Baik, terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang panjang dan tidak berhenti hanya di bilik suara, meskipun angka partisipasi kita mengalami dinamika tinggi pada pileg dan pilpres, namun mengalami penurunan di pilkada. Hal ini merupakan catatan penting bagi kita untuk terus berbenah. Kami di KPU Indragiri Hilir, khususnya Divisi Sosdikli Farmas dan SDM, berkomitmen untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, transparansi dalam setiap tahapan. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak hanya aktif pada saat pemungutan suara, tapi juga terlibat dalam pendidikan pemilih berkelanjutan. Percayalah pada proses demokrasi kita, karena dengan partisipasi yang cerdas dan substantif, serta dukungan penuh dari masyarakat, kita dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas. Mari terus mengawal demokrasi di Indragiri Hilir. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Arif atas pencerahannya hari ini. Ternyata tugas KPU itu jauh lebih kompleks dan tidak berhenti saat penghitungan suara selesai. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa Sobat Bidik di episode berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya Adelia Dwinta Pratiwi, pamit undur diri. Salam demokrasi, salam bidik.